Begitu Hugo mengatakan ini, wajah pria itu berubah dan marah, pria tua yang keras kepala. Mau cara halus atau kasar, Anda pilih sendiri. Hugo tersenyum, apa yang kalian inginkan? Jika Tuan Hugo tidak mau, maka aku pribadi akan mengundang Anda untuk pergi. Maaf. Cahaya dingin melintas di mata pria itu. Ya, Tuan Hugo, jangan paksa kami. Lagi pula, kami hanya meminta Anda untuk ikut kami mengobati orang. Apa yang Anda takutkan? Kata yang lainnya. Hugo tetap bersiteguh, tidak, ini prinsip saya. Aku akan menolak undangan apapun. Jika Anda datang ke rumah sakit untuk mencariku, aku akan menyambut. Semua orang menghormatimu sebagai dewa. Tapi menurutku kamu hanya seorang dokter amatir. Sengaja berlagak orang hebat. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tokoh besar? Ya, angkuh sekali. Kami datang mengundangmu karena menghargaimu. Jangan tidak tahu diri. Seorang dokter amatir, tuan muda menghargaimu sehingga mengundangmu. Pria itu meraih Hugo dan membawanya keluar. Amanda segera menghadang. Bang! Akibatnya, seseorang menendang perut bagian bawah Amanda. Amanda kesakitan dan duduk di tanah, berkeringat dingin. 8 orang itu membawa Hugo pergi. Keamanan rumah sakit bergegas menghadang tapi semua dilumpuhkan. Orang-orang itu naik ke mobil segera meninggalkan rumah sakit. Nathan sedang berdiskusi dengan Samuel dan yang lainnya, saat menerima telepon dari Kirana. Nathan, berita buruk, sekelompok orang datang memukuli ibuku dan membawa Tuan Hugo pergi. Setelah menutup telepon, Nathan sangat marah. Keterlaluan. Dia menelepon dan berkata dengan suara dingin, Vermilion segera cari tahu di mana Tuan Hugo berada. Kota Anhemia merupakan gabungan dua kota Arnos dan Hemia, beberapa puluh tahun lalu. Sekarang kota Anhemia sebenarnya adalah kawasan perkotaan baru dari Arnos dan Hemia. Faktanya, tepi kota tua Arnos dan Hemia terpisah dari kota Anhemia. Orang-orang lebih suka menyebutnya Arnos atau Hemia. Pada saat ini, di Manor bergaya Asia Timur kota Arnos. Tempat ini besar, seukuran kota kecil. Legenda menyebutkan ini adalah kediaman Dewa Perang. Diberi nama kediaman Dewa Perang. Di setiap sudut manor, ada pos penjagaan. Total hampir 200 pengawal yang menjaga. Di paviliun tengah danau buatan, 2 orang sedang duduk. 1 orang tua dan 1 paruh baya. Orang tua itu tampak berumur dengan rambut ubannya. Pria paruh baya itu memegang kipas lipat tertulis dengan 2 kata, Dewa Perang. Mereka adalah pemilik manor ini. Ada pepatah di Anhemia seperti ini, Selatan Masato, Utara Master Kenta, dan 13 pengawal raja yang tidak terkalahkan. Sebenarnya, ada sebuah kalimat sejak lama, Anhemia aman atau tidak, ada di tangan Dewa Perang. Dewa Perang Regan Spencer, raja sebenarnya dari dunia gelap Anhemia. Tobe Daisuke, yang dijuluki Raja Anhemia adalah murid Regan Spencer. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Regan Spencer. Dia adalah bos nomor 1 sebenarnya di dunia gelap Anhemia. Sebelum Arnos dan Hemia digabungkan, Dewa Perang Regan Spencer sudah menjadi Raja Dunia Gelap kedua kota ini. Setelah digabung menjadi kota Anhemia, dia terus tinggal di kota tua dan tidak menampakkan dirinya, menjalani kehidupan yang terpencil. Dewa Perang Regan Spencer perlahan menghilang dari perhatian semua orang seiring berjalannya waktu. Bila membahas dunia gelap Anhemia, semua orang hanya tahu tentang Raja Anhemia dan 13 pengawalnya. Para pendatang baru tidak mengetahui keberadaan Dewa Perang. Tapi nyatanya, Dewa Perang adalah Raja Anhemia yang sebenarnya. Anhemia aman atau tidak, ada di tangan Dewa Perang. Raja Anhemia sama sekali tidak layak disebut di depan Dewa Perang. Duduk di depan Dewa Perang Regan Spencer adalah putranya Ryan. Tidak seperti ayahnya,
Ryan semena-mena dan menyelesaikan semua masalah dengan kekerasan. Jika bukan karena dikekang oleh Regan Spencer, Ryan sudah menguasai dunia gelap Anhemia sejak lama. Tobe Daisuke sudah lama dibasminya. Ryan tidak puas tinggal di kota tua, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Ryan sedang bermain catur dengan ayahnya, Regan Spencer. Seorang pria muda berpakaian mewah datang di belakang Regan Spencer. "Kakek, ayah, kalian bermain catur. Remy sudah datang." Regan Spencer mengangkat kepalanya dan menatap cucunya Remy dengan penuh kasih sayang. Dalam beberapa tahun terakhir, Regan Spencer telah cuci tangan dan membentuk Spencer Group, yang menjalankan puluhan bisnis. Dia menganggap Remy sebagai pewarisnya dan sangat mencintainya. Ini juga yang menyebabkan karakter Remy yang tidak beradab dan semena-mena sering membuat masalah. Remy memandang Regan Spencer dan berkata, "Kakek, akhir-akhir ini aku melihatmu tidak enak badan, aku ingin memberimu kejutan." Regan dan Ryan keduanya menatap dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Oh, kejutan apa? Kalian tahu Hugo datang ke Anhemia, kan?" Remy bertanya. "Ya, tahu. Aku telah mengundang Hugo ke rumahku. Biarkan ahli medis ini memeriksa tubuh kakek. Nanti dia pun akan memeriksa ayah dan ibu." Remy berkata dengan penuh semangat. Setelah Regan dan Ryan mendengarnya, mereka tampak terkejut. "Apa? Kamu mengundang Hugo kemari?" "Sejauh yang aku tahu, tidak ada yang bisa mengundang Hugo. Bahkan August Kinsman dan yang lainnya juga tidak berhasil." Remy tersenyum. "Ya, orang tua itu keras kepala tidak mau datang. Dia meminta kakek yang ke rumah sakit secara langsung untuk mengantre. Dengan status kita, bagaimana bisa pergi ke sana?" Regan Spencer menyadari sesuatu dan berkata, "Jadi, jika cara halus tidak bisa, maka pakai cara kasar. Sekarang orang tua itu telah ditangkap olehku." Remy tertawa. Ryan mengangguk. "Ya, orang tua keras kepala itu selalu menyombongkan diri. Kamu sudah melakukan yang benar." Regan Spencer mengernyitkan kening. "Ini merepotkan. Aku khawatir akan membawa pengaruh buruk. Bagaimanapun, dia adalah Hugo Joannou. Ayah, apa yang kamu takutkan? Kami tidak melakukan apa-apa, hanya memintanya untuk melihat kesehatanmu. Kami tetap menghormatinya. Hanya saja cara mengundangnya sedikit berlebihan." Ryan selalu bertindak dominan dan merasa ini tidak masalah. Sebaliknya merasa cara ini sudah cukup terhormat. Remy mengangguk. "Kakek, ayah benar. Kami hanya memintanya untuk mengobati, juga tidak akan menyakitinya. Dia pasti akan senang ketika mendapat bayaran mahal." Regan Spencer mengangguk. "Itu benar. Selain itu, apa yang aku takutkan? Mengapa aku mengundangnya ke sini? Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak dapat diundang oleh keluarga Spencer saya." Tidak berapa lama, Hugo dibawa ke kediaman Dewa Perang Spencer. "Hei, Pak Tua Hugo, cepat periksa badan kakekku. Jika hasilnya bagus, aku akan memberimu imbalan yang besar." Remy mencibir dengan tangan di sakunya. Hugo menatapnya dengan acuh tak acuh. "Loh, apa maksudmu? Kesal karena uangnya tidak kuberikan terlebih dahulu? Kalau begitu, aku akan berikan sejumlah uang. Setelah pengobatan selesai aku akan memberimu uang lebih. Aku bisa membuatkan rumah sakit pribadi untukmu." Remy mencibir. Ryan menghampiri Hugo. "Tuan Hugo, aku minta maaf untuk mengundang Anda ke sini dengan cara yang lancang. Tetapi selama Anda mengobati ayahku, kamu akan mendapat banyak keuntungan." Hugo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau. Aku tidak akan mengobati penyakit siapapun." Begitu kata-kata ini keluar, udara membeku. "Apa yang kamu katakan, Pak Tua? Katakan lagi." Remy berkata dengan marah. "Kamu tahu siapa kami? Kakekku adalah Regan Spencer,
orang nomor satu di Anhemia, dijuluki Dewa Perang. Mengundangmu ke sini itu sudah menghargaimu. Ya, ayahku, Regan Spencer, dan aku Ryan Spencer. Di Anhemia, dia memiliki kedudukan. Meskipun dia hidup dalam pengasingan sekarang, tapi dulu di Anhemia semua mendengar kata ayahku. Ryan berkata sambil tersenyum. Kedengarannya merendahkan hati, tetapi sangat arogan. Hugo memandang keduanya dengan jijik. Apa latar belakangmu sebanding dengan teman lamaku Dewa Perang Kunlun? Jangan khawatir, Tuan Hugo, setelah kamu selesai mengobati ayahku, aku akan mengantarmu kembali. Selain mendapat imbalan yang tinggi, kamu juga bisa menjadi teman keluarga Spencer selamanya, kata Ryan. Jika orang lain yang mendengar ini, mereka akan terkejut. Karena di Anhemia orang-orang berbondong-bondong ingin menjadi teman keluarga Spencer. Meskipun Regan Spencer tinggal di pengasingan sekarang, ada banyak selebriti yang datang berkunjung setiap hari. Mereka menggunakan berbagai cara hanya ingin berteman dengan Regan Spencer. Tetapi mereka yang benar-benar bisa menjadi teman keluarga Spencer dapat dihitung dengan jari. Hugo menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan banyak teman. Cepat antar aku kembali. Jika tidak keluarga Spencer akan dalam bahaya. Mendengar nasihat Hugo, Ryan dan Remy saling berpandangan dan keduanya tertawa. Ada 3 kekuatan utama di Anhemia yang tidak dapat diusik. Orang terkaya August Kinsman, Kamar Dagang Anhemia dan Dewa Perang Regan Spencer. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menggulingkan 3 kekuatan besar ini. Oh, apa Tuan Hugo juga bisa meramal? Kapan keluarga Spencerku ada bahaya? Dengan suara tua, Regan Spencer berjalan perlahan dengan tangan di punggungnya. Regan Spencer terlihat tidak berbeda dari orang biasa, tetapi dia memiliki aura yang tenang dan berkuasa, seolah-olah kokoh seperti sebuah gunung. Hugo tiba-tiba merasakan tekanan. Namun, orang seperti apa yang belum pernah dilihat Tuan Hugo sebelumnya? Dalam hal kepribadian, orang di depannya pasti memiliki urutan teratas. Aku sangat menghormati Tuan Hugo. Awalnya, agar tidak menimbulkan masalah, aku ingin mengantar Tuan Hugo kembali. Tetapi Tuan Hugo mengatakan itu, maka aku ingin melihat apa benar keluarga Spencer akan dalam bahaya. Regan Spencer berkata dengan dingin. Hugo menyarankan, Tuan, aku sarankan antarkan aku kembali, bila nanti ada bahaya, sudah di luar kendaliku. Hahaha, aku dengar Tuan Hugo tidak dapat diundang siapapun. Hari ini aku, Regan Spencer, akan menjadi orang pertama. Mari kita lihat apa Tuan Hugo dapat tinggal bersamaku lebih 10 hari atau setengah bulan. Regan Spencer bersikap tegas. Dia akan mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi. Ryan dan Remy tampak bangga. Keluarga Spencer memang sangat mendominasi. Keluarga yang kejam dan mengabaikan semua aturan. Keluarga terkaya Kinsman maupun Kamar Dagang Anhemia, tidak dianggap oleh keluarga Spencer. Irfan Wilson juga sakit kepala bila menghadapi keluarga Spencer. Kekuatan mereka besar tetapi tidak taat aturan seperti keluarga Kinsman dan Kamar Dagang Anhemia. Sekali meletus, akan menjadi bencana besar. Tetapi mereka tidak bisa terusik. Hugo tersenyum, kalau begitu kita tunggu dan lihat. Pada saat ini, Anhemia sudah kacau balau. Seseorang bahkan secara paksa menculik Hugo dari rumah sakit pertama Anhemia, dan melukai puluhan dokter, perawat, dan penjaga keamanan. Menyebabkan kemarahan publik. Orang-orang di seluruh Anhemia mencari kemana Hugo ditangkap. Keluarga Kinsman dan Kamar Dagang Anhemia juga aktif mencarinya. Karena ini adalah kesempatan sempurna mereka. Jika dia menyelamatkan Tuan Hugo, maka dia akan membuat hubungan baik dengan Tuan Hugo, dan manfaatnya tidak terbatas. Pejabat tidak ikut campur dalam masalah ini.
Tentu saja karena tidak ada yang menelepon polisi, tapi masih ada alasan lain. Nathan yang mengurus Hugo, yang lain tentu tidak memenuhi syarat. Setelah setengah jam, beberapa keluarga berkuasa mengetahui bahwa Tuan Hugo sekarang berada di kediaman Dewa Perang Spencer di kota tua Arnos. Orang yang membawa Tuan Hugo adalah Remy, cucu Regan Spencer, Dewa Perang. Villa Anhemia. August Kinsman mengenakan pakaiannya dan segera berkata, "Ayo, pergi ke kediaman Spencer di kota tua." Iring-iringan mobil keluarga Kinsman melaju kencang. Setelah beberapa saat, Kinsman telah tiba di kota tua dan berhenti di depan kediaman Dewa Perang. Pada saat ini, dari arah lain, iringan panjang datang. Orang-orang yang turun dari mobil adalah Bobby Lange dan Michael Stark. Orang-orang dari Kamar Dagang Anhemia. Keluarga Kinsman dan Kamar Dagang Anhemia yang tercepat. Ayo pergi bersama. Setelah menyelamatkan Tuan Hugo, baru kita bicarakan. Kata August Kinsman. Oke, ayo pergi bersama. Bobby Lange dan beberapa lainnya setuju, bersama August ke kediaman Dewa Perang. Gerbang Dewa Perang tertutup rapat, tanpa penjaga satupun. August Kinsman melambaikan tangannya dan Andres mengetuk pintu. Tolong sampaikan August Kinsman dari keluarga Kinsman dan 4 keluarga besar Kamar Dagang Anhemia. Bobby Lange, Michael Stark, Marco Kiefer, dan Harris Weber meminta untuk bertemu dengan Dewa Perang. Kata Andres. Di dalam istana Dewa Perang, setelah mendengar suara itu, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Mereka meremehkan status Hugo. Begitu cepat, 2 tokoh besar di Anhemia datang. August Kinsman datang sendiri. Setelah mengetahui berita itu, Ryan segera memberitahu Regan Spencer. Hah? Mereka semua di sini. Regan Spencer sedikit terkejut. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kata Ryan. Senyum menyeringai muncul di sudut mulut Regan Spencer, aku tidak peduli dengan siapapun di Anhemia kecuali Irfan Wilson. August Kinsman dan yang lainnya sama tenarnya denganku, tetapi mereka tidak menarik perhatian aku sama sekali. Hanya sekelompok badut saja. Ryan mengangguk, ayah, aku mengerti. Di luar kediaman Dewa Perang, August Kinsman dan yang lainnya menunggu lebih dari 10 menit. Akhirnya pintu terbuka. Seorang pria muda keluar dari sana, itu adalah Remy. Remy menangkupkan tangannya memberi hormat dan berkata, para senior, silakan kembali. Kakek tidak enak badan dan tidak bisa bertemu dengan kalian. Remy, kamu sampaikan lagi. Kami ada hal penting yang ingin didiskusikan dengan kakekmu hari ini. August Kinsman bersikeras. Cahaya dingin melintas di mata Remy. Penjaga, antar tamu. Begitu suara itu keluar, suara derap kaki terdengar di sekitar. Dalam sekejap, ratusan penjaga muncul, mengepung August Kinsman dan yang lainnya. Pergi. Ratusan penjaga berteriak serempak. August Kinsman saling memandang dengan cemas. Mereka mengerti bahwa Regan Spencer tidak menganggap mereka sama sekali. Sekarang tidak bisa memperdulikan hubungan baik dan hanya bisa menggunakan cara paksa menyelamatkan Tuan Hugo. Tapi August Kinsman tidak berani. Kedua belah pihak akan sama-sama menderita, dan mengalami kerugian. Mereka hanya bisa pergi dengan perasaan depresi. Vermilion juga mengetahui berita itu dan memberitahu Nathan. Dewa Perang Regan Spencer, apa dia hebat? Nathan bertanya. Sangat kuat. Orang nomor 1 yang sebenarnya di Anhemia. Bahkan Raja Anhemia, Tobe Daisuke, adalah muridnya. Kekuatan sebenarnya sebanding dengan keluarga terkaya Kinsman, dan bahkan pemimpin Irfan Wilson juga menghormatinya. Kata Vermilion, apa ada orang seperti itu di Anhemia? Bahkan aku tidak tahu. Nathan tampak terkejut. Regan Spencer, Dewa Perang, tinggal di kota tua dan hidup dalam pengasingan, memang tidak diketahui banyak orang di Anhemia. Vermilion menjelaskan.
Green Dragon dan Kirin berdiri di kedua sisi dan berkata, Dewa Perang, apa yang harus kita lakukan? Apakah Tuan Hugo aman? Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Sekarang aman. Cucu Regan Spencer, Remy yang membawa Tuan Hugo pergi untuk memeriksa kesehatan kakeknya. Vermilion menjelaskan. Nathan tiba-tiba menggebrak meja, sangat otoriter. Dewa Perang, aku punya ide. Kata Green Dragon. Katakan. Tuan Hugo pasti tidak ingin masalah ini menjadi besar, jadi mari kita memperkecil masalahnya. Bukankah Regan Spencer adalah guru Tobe Daisuke? Kita meminta Tobe Daisuke untuk pergi memberitahu Regan Spencer untuk mengantarkan Tuan Hugo kembali dan meminta maaf. Kata Green Dragon. Ya, bisa. Tuan Hugo tidak ingin membuat masalah jadi runyam. Nathan mengangguk. Bawa Tobe Daisuke kepadaku segera. Setelah Nathan memberi perintah, Kirin segera melakukannya. Pada saat ini, Tobe Daisuke yang sedang menikmati barang antik dengan teman-temannya, dibawa pergi begitu saja. Ketika datang ke hadapan Nathan, Tobe Daisuke ketakutan saat dia tahu apa yang terjadi. Kenapa guru melakukan ini? Kenapa harus menyinggung orang ini? Nathan mengeluarkan selembar kertas dan menulis 3 kata di atasnya, Dewa Perang, Clark. Pergi dan berikan kertas ini kepada Regan Spencer, katakan padanya untuk segera mengantar Tuan Hugo kembali, dan kemudian serahkan pengawalnya yang memukuli orang. Kata Nathan. Siap. Tobe Daisuke mengambil kertas itu dengan gemetar dan segera pergi. Di depan kediaman Dewa Perang Spencer, ada ratusan penjaga. Setelah August Kinsman dan kamar dagang Anhemia pergi, puluhan orang terkenal telah datang, mereka semua ingin Regan Spencer mengembalikan Tuan Hugo. Bahkan Regan Spencer kagum. Reputasi Hugo bukan bualan. Ini seperti memukul sarang lebah. Tapi Regan Spencer tidak takut, semuanya tidak dianggap olehnya. Semua diusir. Apakah ada berita dari pemimpin Irfan Wilson? Regan Spencer bertanya. Tidak, Ayah. Polisi tidak muncul sama sekali, sepertinya mereka tidak mempermasalahkannya. Kata Ryan. Regan Spencer mengangguk, oke, selama pemimpin Irfan Wilson tidak angkat bicara, aku tidak peduli. Beberapa kelompok orang datang dan diusir. Tobe Daisuke baru saja tiba, dia ketakutan melihat jumlah penjaga kediaman Dewa Perang. Siapa? Cepat pergi. Pedang kami tidak memiliki mata. Ketika penjaga di pintu melihat Tobe Daisuke, dia langsung berkata dengan marah. Aku Tobe Daisuke, ingin menemui guru. Tobe Daisuke segera mengungkapkan identitasnya. Ternyata saudara Tobe, silakan masuk. Ayah memintamu masuk. Ryan keluar untuk menemuinya secara langsung. Sesampai dalam kediaman Dewa Perang, Regan Spencer sedang duduk dan minum teh, tepat di sebelah Hugo. Ada apa Tobe datang kemari? Regan Spencer bertanya. Bro, Tobe Daisuke tiba-tiba berlutut di depan Regan Spencer. Mengejutkan Regan Spencer. Tobe, kenapa kamu melakukan ini? Regan Spencer bertanya. Tobe Daisuke, yang sedang berlutut, menundukkan kepalanya dan berkata dengan gemetar, Guru, aku tidak berani mengatakannya. Apa yang tidak berani kamu katakan? Regan Spencer sangat bingung. Ryan dan Remy juga bingung. Hanya Hugo yang tidak bisa menahan senyum ketika sudah mengira sesuatu terjadi. Katakan. Wajah Regan Spencer berubah dan suaranya tiba-tiba meningkat. Tobe Daisuke terkejut, dia mengeluarkan selembar kertas yang ditulis Nathan dengan gemetar. Guru, seseorang memberikan ini kepada Anda. Dia memerintahkan Anda untuk segera mengembalikan Tuan Hugo. Anda semua pergi untuk meminta maaf serta menyerahkan pengawal yang memukuli orang di rumah sakit. Tobe Daisuke mengertakkan gigi dan mengatakannya. Apa? Arogan sekali. Beraninya meminta keluarga Spencer untuk meminta maaf. Apa sudah bosan hidup?
Remy dan Rian berkata dengan dingin. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.